Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dria Fatihah dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah tentang sejarah masuknya Islam di Sumatera. Yang A. Tradisi masyarakat Sumatera sebelum Islam datang. Agama Islam telah masuk ke Indonesia semenjak abad pertama Hijriah atau antara abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Dimulai dari daerah pantai pesisir Sumatera, kemudian terbentuk kerajaan Islam yang pertama kali di Aceh. Letak Pulau Sumatera yang strategis menyebabkan interaksi dengan budaya asing yang mau tidak mau harus dihadapi. Hal ini membuat secara tidak langsung banyak budaya asing yang masuk ke daerah tersebut dan mempengaruhi kehidupan penduduk dan sistem pemerintahannya. Jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Sumatera, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi setelah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang. Kepercayaan seperti ini berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat seperti banyak upacara ritual dilakukan sebelum melakukan kegiatan tertentu seperti acara pernikahan, hajatan, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Masuknya agama Hindu-Buddha tidak menyebabkan tradisi tersebut musnah, justru semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini dikarenakan pengaruh agama Hindu-Buddha menyesuaikan dengan tradisi-tradisi di masyarakat. Sedangkan di Riau, sebelum masuknya agama Islam ke Riau, tidak ada seorang pun dari penduduk Riau yang memegang agama Tauhid. Agama penduduk asli adalah animisme yang percaya pada ruh nenek moyang. Menurut sejarah, Kuntu Kampar adalah daerah pertama yang di Riau Daratan yang berhubungan dengan orang-orang Islam. Hal ini dimungkinkan karena sejak zaman Bahari, daerah ini tidak berhubungan dengan perdagangan asing dari negeri Cina, India, dan Arab Persia. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap masuknya Islam ke Sumatera. Yang pertama yaitu ada Hamzah Fansuri, yang kedua Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Abdur Rauf Asy-Singkili, Syekh Abdus Samad Al-Falembani, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Yang kemudian yaitu kerajaan-kerajaan besar di Sumatera. Yang pertama yaitu Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Pada akhir abad ke-12, di pantai timur Sumatera terdapat negara Islam bernama Perlak, didirikan oleh para pedagang asing dari Mesir, Maroko, Persia, Gujarat yang menetap di wilayah itu sejak awal abad ke-12. Pendirinya adalah orang Arab suku Quraisy. Pedagang Arab itu menikah dengan putri pribumi keturunan Raja Perlak. Dari perkawinan tersebut, ia mendapat seorang anak bernama Syahid Abdul Aziz. Syahid Abdul Aziz adalah Sultan pertama negeri Perlak. Setelah dinobatkan sebagai Sultan negeri Perlak, bernama Alauddin Shah. Demikian ia dikenal sebagai Sultan Alauddin Shah dari negeri Perlak. Kemudian mereka membentuk angkatan dakwah yang dipimpin nahkoda khalifah berjumlah 100 orang, yang terdiri dari orang Arab, Persia, dan India. Mereka ini menyiarkan Islam pada penduduk setempat dan keluarga istana. Salah seorang dari mereka yaitu Syahid Ali dari suku Quraisy, yang kemudian menikah dengan seorang putri yakni Makdum Tansyuri. Salah seorang adik dari Maurah Perlak yang bernama Syahir Nui. Dari perkawinan ini lahirlah Syahid Abdul Aziz, putra campuran Arab Perlak pada tahun 225 Hijriah. Yang kedua yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh, yang terletak di pesisir timur laut Aceh. Berdasarkan berita dari Ibnu Battuta, dikatakan bahwa pada 1267 telah berdiri kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi. Raja pertama Samudra Pasai adalah Malik As-Saleh, merupakan pendiri kerajaan tersebut. Ia masuk Islam setelah mendapatkan seruan dakwah dari Syekh Ismail beserta rombongan yang datang dari Mekah. Samudra Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpul ulama-ulama dari berbagai negeri Islam yang berdiskusi berbagai masalah keagamaan dan keduniaan. Selain itu, Sultan Malikul Zahir juga mengutus para ulama untuk berdakwah ke berbagai wilayah Nusantara. Kemudian masyarakat Samudra Pasai diwarnai oleh agama dan kebudayaan Islam. Setelah abad ke-13 sampai awal ke-16, Samudra Pasai dikenal sebagai salah satu kota dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama.
Tahun 1350 Masehi merupakan masa puncak kebesaran kerajaan Majapahit. Masa itu merupakan masa kebesaran kerajaan Samudra Pasai. Kekerajaan Samudra Pasai juga berhubungan langsung dengan kekerajaan Cina sebagai siasat untuk mengamankan diri dari ancaman kerajaan Siam daerah yang meliputi Jazirah Malaka. Yang kemudian yaitu Kerajaan Aceh. Pada awalnya wilayah kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah Ali Mughayat Shah. Ketika Mughayat Shah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat kekuatan yang mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan kerajaan Pasai. Di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam menjadi salah satu pusat pengembangan Islam Indonesia. Kemudian Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Paguyung disebut juga sebagai Kerajaan Minangkabau yang merupakan salah satu kerajaan Melayu yang pernah berdiri meliputi Provinsi Sumatera Barat dan daerah-daerah sekitarnya. Pengaruh Islam di Paguyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal yaitu Syekh Abdurrauf Singkili. Dengan masuknya agama Islam di Minangkabau, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Kemudian sejarah Kerajaan Riau. Imperium Melayu Riau adalah penyambungan warisan Sriwijaya. Kedatangan Sriwijaya yang mula-mula sejak tahun 517 sampai dengan 683 di bawah kekuasaan Melayu dengan meliputi daerah Sumatera dengan Sumatera Tengah dan Selatan. Sriwijaya Sailendra bermula dari penghabisan abad ke-7 dan berakhir pada penghujung abad ke-12. Selanjutnya itu Kerajaan Kesultanan Jambi. Kesultanan Jambi adalah kerajaan Islam yang berkedudukan di Provinsi Jambi. Kerajaan ini berbatasan dengan Kerajaan Indragiri dan kerajaan-kerajaan Minangkabau seperti Siguntur dan 5 kota di utara. Berdirinya Kesultanan Jambi bersama dengan bangkitnya Islam di wilayah itu pada tahun 1616 Masehi. Jadi merupakan pada tahun 1616 Masehi. Jambi merupakan pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh. Dan pada tahun 671 Masehi, kerajaan ini sebanding dengan tetangga-tetangganya seperti Johor dan Palembang.